Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua David Alim Motovlog. Mana nih? Gua mau muter-muter aja. Gila. R-King nggak ada duanya udah. Gue mau ke ini rencana. Ini kan di Bulak Kapal. Gue mau coba lihat ke Transmart. Dia rame nggak sih? Biasanya di terminal rame. Oh, ini pembangunan underpass sudah makin itu ya. Kayaknya udah mau progres. Kemarin belum sampai sini di video gue yang nyoret itu. Sekarang udah sampai lampu merah. Oh ya, buat video yang sebelumnya thanks banget ya. Videonya udah bisa ditonton sampai hampir 200. Thank you banget, thank you yang udah nonton. Semoga yang nonton video gue banyak rezekinya, panjang umur. Thank you banget buat yang udah nonton. Tapi sayangnya nonton doang nggak di subscribe. Aduh, subscribe dong guys, bantu gue biar semakin berkembang. Dan lagian subscribe juga gratis kok, nggak berbayar. Sebenarnya gue ini nggak mau keluar ya, berhubung gue mau bahas video gue. Bukan mau bahas, jadi maksudnya tuh gue udah bikin video nyoret, jadi udah jadi bahannya, udah gua bikin lah. Pas gua lihat ternyata suara micnya ini nggak pas, jadi kayak gua kabel jacknya itu kurang nancep gitu, jadi suaranya ya gitulah, berisik. Jadi ya mau nggak mau gua hapus. Sekarang gua coba bahas ulang lagi aja sambil menikmati indahnya malam minggu di kota Bekasi. Walaupun kemalaman tapi ya masih rame lah. Ini terminal, ada polisi. Oh, Satpol PP. Biasa razia COVID mungkin ya, gue nggak tahu. Kemarin gue bahas masalah microslip ya, microslip. Jadi mungkin masih ada di antara kalian yang belum tahu microslip itu apa, dan juga mungkin ada yang tahu atau pernah ngalamin cuma nggak tahu istilahnya gitu. Nah ini gue jelasin. Dan buat yang udah pernah ngerasain, ngalamin, tenang aja, lu nggak sendirian kok bro. Gue juga pernah. Jadi microslip itu sesuai dengan istilahnya ya, itu tidur sesaat. Dan kenapa gue bahas itu? Jangan sampai ada yang bilang, apaan pembahasan lu nggak nyambung sama motovlog gitu. Enggak, ini nyambung brother, serius. Nyambung coy. Jadi microslip itu emang bisa terjadi di mana aja ya. Contohnya pas lu lagi duduk, terus lu ngantuk berat, lu tahan, akhirnya lu ketiduran sebentar, terus jatuh, kaget ya kan. Nah gitu bisa. Atau lu lagi main HP terus lu ketiduran gitu, terus tahu tidurannya tapi sebentar ya, maksudnya bentaran doang, beberapa detik gitu ya, rata-rata 5 detik lah, 1-5 detik. Tapi itu terus ya, rutin, intens. Iya, bahasa gue udah kayak itu aja. Intinya gue ngejelasin sesimpel mungkin lah biar lu paham dan lu tahu cara ngatasinya gimana gitu. Ini belajar langsung dari yang orang udah pernah ngalamin. Bukan ngalamin doang ya, gue udah pernah terjun bebas gara-gara ginian. Serius, makanya sekarang gue tuh kalau pulang kerja nggak mau langsung pulang gitu. Kalau badan gue nggak kuat ya gue duduk dulu gitu, tidur dulu mending. Karena serius ini motor gue ini kasihan banget. Aduh, sen gue dari tadi nyala. Ketutupan kamera nggak kelihatan.
Jadi motor gua ini udah pernah ngalamin salto gara-gara gua ketiduran. Nah, ceritanya itu kan gua pulang kerja ya, posisi ngantuk tuh. Di kejadiannya itu di belakang asrama haji Kota Bekasi ya. Tahu kan yang ada kalinya itu. Nah, yaps di situ. Dulu itu tahun berapa ya? 2017 kalau nggak salah. 2017 itu gua jalan terus gua ngantuk. Pas sampai di pintu air tuh gua ngantuk. Aduh. Gua ngantuk tapi gua nggak maksain. Gua nggak istirahat karena gua udah di lampu merah pintu air itu dan tujuan gua mau ke stasiun Bekasi. Gua pikir lah udah deket lah, tinggal beberapa kilo lagi kan. Terus udah tinggal beberapa kilo lagi, akhirnya gua maksain jalan tuh dan gua udah nggak sadar. Tahu gue udah jatuh aja udah pas terbang udah. Lu tau nggak apa yang gue tabrak? Yang gue tabrak itu kan ada batu-batu tuh di pinggir kali waktu pembangunan batu kalinya itu. Nah di batu kalinya itu dia nggak di apa-apain gitu. Dia ada tandanya, nggak langsung batu tinggalin udah gitu, enggak. Itu ada papannya cuy. Papannya itu tulisannya mohon maaf perjalanan Anda terganggu. Dan gobloknya gue nggak ngelihat. Karena gue ya itu udah tidur microsleep kan. Gue tidur nggak sadar, gue sadar posisi gue udah terbang, udah lepas dari motor. Dan ya udah, alhasil motor gue masuk ke dealer, beli part-partnya lagi yang rusak. Itu sedikit cerita dari gue ya tentang microsleep. Jadi intinya lu udah tahu kan microsleep itu apa? Ya, microsleep adalah tidur sesaat yang terjadi ketika organ tubuh kita itu udah nggak sanggup lagi buat nahan rasa kantuk. Tapi organ yang tidak berfungsi itu cuma beberapa organ doang. Contoh misalkan mata. Dan kesadaran kita itu udah nggak sadar. Cuma organ kayak saraf tangan gitu dan yang lain-lain itu masih berfungsi. Ya kayak gue gini misalkan ketiduran ya, posisi tangan gue kayak gini ya kayak gini, badan gue berdiri gini ya begini, nggak berubah. Ini posisi ngegas nih kayak gini, tetap ngegas nggak berubah. Cuma bedanya kita udah nggak sadar, kita udah tidur sih. Itu dan itu bahaya karena apa? Kita nggak langsung jatuh, kita masih jalan gini. Selain bahaya buat kita, bahaya buat pengendara lain. Kebayangan kalau gue tidur lagi ngebut, terus gue nabrak nih cewek nih, jar, aduh, itu maksud gue. Terus lanjut ya, gimana cara ngatasinya bang? Nah, cara ngatasinya itu nggak ada, serius nggak ada. Gue udah ngalamin. Ada yang bilang diputerin musik bang, nggak ngantuk. Ya mungkin bagi sebagian orang bisa, tapi nggak semuanya cuy. Contoh kayak gue puter musik malah makin keenakan, serius, makin tidur. Posisi motor gue enak banget soalnya. Oh, bahaya banget nih malam-malam. Ya lanjut ya. Ada yang bilang katanya bang puterin musik katanya nanti. Aduh ibu-ibu katanya bang puterin musik katanya nanti. Aduh ibu-ibu. Udah tahu tempat gelap nyebrang itu udah ada jembatan penyeberangan ibu. Itu juga ada. Astaga. Pemerintah bikin jembatan penyeberangan mahal-mahal. Masih aja nyelonong gila. Tidak kelar-kelar gue bahasnya kan. Jadi gimana bang cara ngatasinya? Nah itu udah gue bilang nggak ada cara ngatasinya.
Ada yang bilang putar musik bang. Oke, buat putar musik bisa buat sebagian orang, tapi enggak buat gua. Ada lagi apa namanya, fokus bang, fokus, ngobrol. Kalau ngobrol bisa iya bisa enggak, soalnya gua ngalamin pas waktu ngantuk berat gua ngobrol dan ya nggak ngantuk, tapi temen gua ngantuk dan gua ikutan ngantuk anjir. Tapi ya itulah, jadi cara ngatasinnya yang paling tepat itu apa? Ya udah, istirahatnya gimana bang? Ya istirahat. Kalau misalkan sempat tidur ya tidur, kalau nggak sempet ya udah. Ya intinya lu duduk selonjorin kaki ya, terus peregangan gitu kan biar aliran darah lancar, sambil minum air putih lah atau kopi, terserah apa yang bikin lu nyaman, sambil ngerokok. Pokoknya ini buat diri lu senyaman mungkin. Ntar kalau udah fokus lagi, udah balik lagi, lu nggak bakalan ngantuk, jadi agak seger gitu. Cuma saran gue jangan diikutin ya. Saran gue yang paling bagus itu ya udah istirahat, tidur setengah jam bisa kok buat apa nge-handle itu. Nggak perlu tidur lama-lama kalau lagi perjalanan jauh. Kayak gue waktu itu dari Banyuwangi ke sini tuh nggak butuh waktu lama buat tidur. Kalau dia udah ngasih kayak gini, kasih jalan ya guys, perhatiin terus dia jadi nggak beloknya nih. Kalau lu maksain mau nyalip, lu klakson minimal, kasih tahu. Perjalanan dari Banyuwangi ke sini tuh makan waktu 3 hari. 3 hari 3 malam. Itu solo ride ya, solo touring. Dan itu gue istirahat gak pernah lama kok, cuma beberapa jam doang, 1 jam 2 jam gitu udah. Tapi sering, karena apa ya, gue touring sendirian anjir, bawa barang banyak. Jadi gitu ya. Jadi jangan lu anggap remeh tuh masalah microslip, serius. Ya mungkin lu penasaran dan belum pernah ngalamin, bolehlah dicoba, terserah lu sih. Tapi saran gue jangan, karena gue udah ngalamin. Dan serius nih, kayak gini nih gue tidur nih, mata gue merem, motor jalan, tahu-tahu mobil yang di depan ini ngerem kan, di mata gue tuh nyala cuy, lampunya merah gitu, kelip-kelip. Kata gue, ini apaan lampu nyala merah-merah. Pas gue melek bangun, anjir mobil lagi ngerem. Mungkin sebagian dari lu semua nggak ada yang percaya kan, lu mah ngarang bang. Gua selama ini nggak pernah ngalamin kayak gitu. Lu boleh search aja di Google. Kalau penyakit itu emang ada, itu bukan penyakit ya, emang wajar lah kalau kecapean. Tubuh manusia itu bertahan berapa lama sih? Pasti butuh istirahat juga. Makanya kalau ngantuk kan selalu disaranin buat jangan maksa gitu, udah tidur, istirahat. Bahaya buat lu, bahaya buat orang lain juga, karena jalan ini bukan buat lu doang. Oke guys, sudahlah, segitu aja video dari gua. Gua cuma mau ngulangin video yang udah gue bikin doang sih sebenarnya. Thank you buat yang udah ngeliat ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di comment, and share, biar channel gue semakin berkembang. Dan semoga video-video dari gue itu bermanfaat dan menghibur buat lo semua. Gua David Ali pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.